Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salatullah alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salatullah alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salatullah alaika ya Habib ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil mu'minina fa asbana bil iman ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Ibnu Zarot Daudari SPDI yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua KSMM yang mungkin masih di perjalanan, itu Ustaz Salman. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Semenceri Kecamatan Sunggal, Bapak Sugeng
Yang kita hormati, kita muliakan penasehat atau pembina Al-Ustaz Muhammad Hendra SPDI. Yang kita hormati para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini Allah masih berikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di mushola At-Taqwa yaitu Dusun Bakaran Lama seperti biasa dalam kajian rutinitas kita, yaitu Ahad Subuh Akbar FKSMM. Semoga dengan hadirnya di sini Allah limpahkan segala rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlupa kehadiran karibaan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat dan para ikutnya. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepadanya, insyaallah duduk kumpul rapatnya kita di sini, duduk kumpul rapatnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah FKSMM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya sebagai DKM sekaligus moderator ingin menyampaikan tertib acara Ahad Subuh kita. Yang pertama yaitu pada saya sendiri pembawa acara, yang kedua kata sambutan dari BKM, dan yang ketiga kata sambutan dari ketua FKSMM. Yang keempat, kata sambutan kepada Bapak Kepala Desa Semenciri, Kecamatan Sunggal. Dan mungkin nanti yang terakhir yaitu acara inti yang akan dibawakan tausiah agama kepada Ustaz Ibnu Jarod Zauhari SPDI. Mungkin langsung saja ya, karena sini saya juga sebagai pengurusnya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang tua saya, Bapak Ibu jemaah sekalian yang telah hadir di musola kami ini. Ya begini musola kami ini agak kecil Pak ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk mengadakan pengajian di Subuh Akbar walaupun keadaannya seperti ini. Dan kami juga terima kasih kepada masyarakat Dusun Bakaran Lama yang sudah memberikan bantuannya untuk terlaksananya acara Ahad Subuh Akbar ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penyambutan ataupun penempatan ataupun hidangan yang kami sediakan kurang berkenan di hati Bapak Ibu jemaah sekalian. Kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ketua FKSMM kepada Ustaz Salman. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Guru kita Al-Ustaz Ibnu Jarod Zauhari yang akan mengisi kajian kita di pagi hari ini.
dan kemudian yang saya hormati Bapak Kades Syed Cyril, Bapak Sugeng Sugadi, kemudian ada pembina kita Ustaz Muhammad Hendro SPDI, dan juga yang saya hormati sekaligus tuan rumah di Ahad pagi ini, yaitu Bapak Hendro. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berhadir di tempat yang sangat mulia ini, di musola. Karena kata Nabi, orang yang bersusah-susah keluar dari rumahnya sengaja untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dalam majlis ini, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Ahad subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar pemberitahuan ya, kita nanti akan diberikan jadwal untuk sampai nanti di bulan Desember. Jadi bagi bapak-bapak nanti BKM yang diberikan dapat kertas itu, mohon diterima dengan baik dan tolong diberikan kesempatan di tempatnya masing-masing yang setelah kita jadwalkan. Nanti setelah Desember nanti, maka insya Allah kita akan buat atur jadwal lagi yang untuk selama setahun. Mungkin situ kita akan musyawarah lagi apakah ustadznya masih seperti yang biasa atau ada perubahan. Kemudian untuk Ahad depan itu kita di mana Pak Sis? Masjid An-Nur, Bapak Sugiyarti ya, Gang Family. Ustadznya minggu Ahad kedua itu Nur Ali Nasro SPDI. Kajian fikih, insyaallah. Demikian saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua FKSM Salman yang telah memberikan sambutannya. Mungkin kita langsung ke acara inti, yaitu kursi agama yang akan memberikan status oleh kita semua, yaitu pada Ustadz Ibnu Zarot Tawari. Pada Ustadz, kami silakan dengan silakan. Permisi Ustaz ya. للنبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وأهل صاحب الجماعة وخصوصا على هذه نياتنا وخصوصا لإخواننا في فلسطين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami, bapak dan ibu, guru-guru kami yang kami muliakan. Apa kabar semua bapak ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang nggak ada, enakan. Kenapa masalah utang amin ya kuat ya? Karena wajah-wajah mekar ada juga satu dua di sini ya Pak. Sama kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru kita, Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim atau Silaturahmi Masjid dan Musola sekecamatan Sunggal, Kota Lembang. Kemudian Ketua Ustadz Salman SE, penasehat pembina kita, Ustadz Hendro, Ketua BKM, Pak Hendro juga, Hendro Kuadrat. Sama kita hormati Bapak Kades kita, seluruh Ketua BKM, Masjid dan Musola, orang-orang tua kami, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini tausiah Pak, tak lama-lama. Pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Jangan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap ketele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair. Siap cakap, cair ya berubah. Cair minumnya. Malin kundang anak terkutuk, anak yang terhina dan terbuang. Siapa hadirin yang mengantuk, kudoakan semoga hilang. Luruskan niat kita karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Berarti perjalanan kita ini menuju ke sini ini fisabilillah, mati syahid. Ibu bapak, untuk kajian-kajian ilmu datanglah. Kenapa? Karena dia berada di jalan Allah, mati fisabilillah. Makanya masih muda ini suka saya dakwah, salah satu motivasinya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sebuah pertanyaan menghampiri kita, ini saya ingin berdialog dengan Bapak. Orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Tiga orang ini Pak, orang itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mafhum mukhalafah, pemahaman terhadap ayat ini. Kalau kau ingin dapat ampunan Allah, kalau kau ingin bertemu dengan Allah, kalau kau ingin mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah, maka tiga yang kau lakukan: iman, la ilaha illallah. Dua, hijrah. Hijrah. Makanya Pak, sulit ngajak orang hijrah, berpindah. Hijrah itu kan gitu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tak bisa hijrah secara fisik, hijrahlah secara mental. Taubat, melakukan kebaikan, perbaikan dalam hidup. Dulu ahli maksiat menjadi taat, dulu banyak melakukan dosa, berburu pahala, dulu malas ibadah, rajin malas ke masjid, jadi rajin ke masjid, dulu pemarah, jadi pemaaf, lembut, dan lain sebagainya. Hijrah, baru berjihad di jalan Allah. Mereka itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat orang yang duduk dalam majelis ilmu langsung, sama kayak sholat di rumah, di masjid, kan beda. Orang yang sholat ke masjid, duduk dia dari rumah,
Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Bayangkan bapak, rumahnya di Tanjung Pura, pengen sholat kemari jalan. Ini betis kawan. Pahalanya luar biasa. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Tapi kalau dia sholat di rumah, nggak dapat dia itu. Dia sholat kemari 27 derajat. Kalau dia sholat sendiri 1 derajat. Coba, beda juga Pak. Orang yang datang menjaga waktu sholat, menunggu waktu sholat, sama orang yang sengaja dia untuk terlambat datang sholat. Beda. Begini nih, beda Pak. Ada yang dia fokus, ada yang dia sambil dengarkan sambil nulis, ada yang ditulisnya di handphonenya, dijadikannya tips status, ada yang dia ngantuk-ngantuk, ada yang cocoknya makan dari tadi. Mungkin makan, tapi dia dapat fadilah untuk duduk majelis, dapat. Imam Syafi'i itu Pak Haji, Imam Syafi'i itu kalau dia pengajian, dia duduknya nggak depan-depan ini, di sudut, di belakang. Tapi setiap apa yang disampaikan guru dia, itu hebat Imam Syafi'i. Dia kalau menikmati orang-orang rame-rame itu Pak, dia tutup telinganya, takut apa yang didengarnya itu masuk ke dalam Imam Syafi'i berkah. Nah, ketiga, siap-siap kan tadi? Suami melaksanakan ibadah amalan-amalan, sedangkan istri tidak melaksanakan itu. Oh iya, katanya seperti tidur sama keran. Selebih 2 ya. Memang serem kan ya. Yang pertama itu, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. Perempuan lebih mudah masuk ke dalam surga ketimbang laki-laki, karena surganya perempuan itu ada di rumah. Cukup 4 aja kata Nabi. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami, menjaga diri ketika suami ada di rumah, 8 pintu surga terbuka semua. Tapi ada satu lagi sebenarnya. Kalau bapak lagi mau sama ibu nggak ngasih, bapak jengkel, ibu dilaknat penduduk langit. Nabi yang bilang. Kemudian tertidur bapak dalam keadaan tak meridhoi ibu, rumahnya tidur terakhir dia meninggal dalam keadaan tak meridhoi istrinya, maaf tertutup pintu surga untuk ibu. Dan tenang Pak, belum sampai kan rekam. Jadi Bu, harus ada komunikasi. Ustaz, ini biasanya yang nanya istri ini yang nanya suami pula ya kan? Kalau kalau ada istri yang tak mau taat kepada suami, itu namanya nusyus. Dalam Quran surah An-Nisa 34, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Kalau dia membantah, nusyus, nggak mau taat kepada suami, disuruh sholat melawan, disuruh ini nggak mau, bapak harus menempuh 3 cara dalam Quran. Ya Pak. 1, nasihati. Yang kedua, ini nonton YouTube ya, kita kasih tahu. Yang kedua, bapak harus bisa ranjang. Malam ini kalau di dalam kamar atau di luar. Kenapa? Nggak mau lagi mendengar cekak suamimu yang sah. Atau yang ketiga, ya beribuhun kalau perlu pukul. Nah itu betul apa nih? Bapakmu jangan marah ya bukan? Ya beribuhun kalau perlu pukul. Tapi ingat, kata para ulama, haram memukul di bagian wajah perempuan. Haram. Kata ulama, memukulnya niat bukan menyakiti, tapi memberikan pelajaran. Pukullah di mana daging yang paling banyak dan tidak menimbulkan fitnah. Di mana tuh? Septic tank. Ini septic tank nih, belakang.
pukul. Dia ngadu sama kadus, sama kades, nggak bisa. Pak Kadus, KDRT, mana buktinya? Adalah. Ada bagaimana? Ada. Ada mana? Tidak mungkin. Ada. Tapi niat untuk memberi pelajaran. Kalau tak bisa juga, nggak bisa juga nih. Nasihat melalui orang ketiga nggak bisa juga, bisa ranjang tak juga, pukul tak juga. Cara yang terakhir, talak satu. Dek, aku ceritakan kau ya. Rupanya akur lagi. Akur. Rindu. Jadi talak satu, talak dua itu rujuknya enak. Maaf nih, kata ulama, campur aja itu udah rujuk. Sama-sama ibu, sama-sama nggak mau cakap, tapi sama-sama malu. Campur rujuk. Rupanya setelah 6 bulan kedapatan pula ada WA dari Jat dan Istabor. Ribut, cerai lagi, sadar dia, cerai. Dalam kali dia bilang, tidak, ini beda rujuknya sama yang satu dan dua. Dia harus nikah lagi sama orang. Ini kan banyak kejadian, Pak. Berapa kau udah bilang cerita banyak, udah nggak terhitung. Sadar loh, saya ada saksi-saksi pun ada. Masih campur dan campur, apa namanya persidangan. Makanya pendidikan sebelum menikah itu harus ada, Bapak Ibu. Ya, Bu. Jangan sampai, Ustaz, gimana cara mandi wajib yang benar? Apa doanya? Apa doa ketika berhubungan Pak Ustaz? Loh, anak ibu udah berapa? 5. Jadi 5 banti aja Ustaz ya. Harus ada pendidikan agama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah kita tidur dengan kerah, ya dengan B2? Masa Bapak mau tidur sama B2? Ketika ada istri kita mau berubah macam B2, Bapak cegah. Gimana cara cegahnya? Dengan tempuh 3 cara itu. Nasihati dia. Nggak mau juga dengan nasihat pisah, nggak mau juga baru pukul, nggak mau juga baru diancam dia untuk pisah. Gitu. Tapi kita laki-laki, hati-hati, kita ada namanya dayus. Siapa laki-laki suami yang dayus? Yang tak punya kecemburuan ketika istri, keluarganya, anak-anaknya durhaka kepada Allah, bermaksiat. Dayus gitu. Istri kita keluar rumah mengeluar aurat, kita nggak marah, dayus. Anak kita dibonceng sama laki-laki asing, tak jelas siapa, dayus. Istri kita, saya misalnya punya istri saya ini bermedia sosial, berkelir situ, saya tahu, saya nggak melarang dia, itu dayus, nggak dapat mencium surga. Jadi perempuan dapat khusyus, laki-laki dapat dayus. Hati-hati. Ya Pak ya. Kalau ada istri yang udah dikasih tahu, tapi nggak mau juga dia Ustaz, siapa yang salah? Disuruh sholat nggak mau, kita yang salah. Suaminya. Ya, tapi udah disuruh sholat Ustaz, tetap bapak yang salah. Ya tapi udah Ustaz disuruh mengaji, disuruh ini, tetap kita yang salah. Salah apa Ustaz? Udah kita kasih tahu kok. Salah ini gitu ya. Perlu juga ada stok berikutnya itu kan. Kayak sama-sama disebutkan. Ya Pak ya, itu dia. Dan habis. Mana ada lagi? Wamin tadi ya. Apa masalah wamin? Kenapa Allah menggerakkan orang yang jahat? Kalau tidak ada yang jahat, ada yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah mengilhamkan sifat fujur, sifat takwa. Beruntung orang yang mensuburkan sifat takwa dari mensucikan hati. Kalau nggak ada jahat, nggak ada baik,
Ya nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada malaikat, nggak ada iblis, nggak ada Allah. Yang jelas gini Pak, kenapa Allah menggerakkan? Semua itu memang qadar Allah, takdir dari Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah yang sudah punya mata, punya hati, punya telinga, itu kan cepat dia mendapatkan hidayah. Jemput hidayah itu kita kepada Allah, doa agar Allah terus memberikan kita hidayah. Kenapa Allah menggerakkan orang melakukan kejahatan? Kenapa pada saat itu imannya mau digoda oleh syaitan? Makanya ketika godaan alladzi waswisu fi sudurin nas memberikan bisikan-bisikan buruk, itu kan syaitan. Tahu kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama Pak. Kalaulah di dua itu diharapkan, kenapa Allah ciptakan? Allah ingin tahu sebagai ujian untuk kita, bisa nggak kalian mengelakkan itu? Coba ya. Jadi ada tergerak mau melakukan kejahatan, istighfar langsung minta ampun. Ya Bu ya, coba ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadithi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana wa amalana salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم طول امورنا واهلنا امورا مباركه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه. اللهم طول امورنا واهلنا امور مباركه. اللهم لا تحرمنا عن زياره الحرمين الشريفين بمكه المكرمه والمدينه المنوره الحج والعمره خصوصا على هذه الجماعه حج والعمره. امين يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ajma'in. Alhamdulillah. Bapak Ibu, doakan saya dan jamaah, dan saya mendoakan Bapak Ibu juga di tanah suci. InsyaAllah pada halangan di tanggal 17 kita berangkat ke tanah suci melakukan ibadah umroh. Saya doakan Ibu Bapak juga bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kami sendiri sebagai pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Adapun infak yang terkumpul dari jamaah MK SMN yaitu Rp852.000. Terima kasih atas nasinya. Semoga apa yang kita inginkan ini menjadi amal jariah.